maafin juga kalau tulisannya kurang bagus. Ibu memang tulisannya ya beginilah. Makhorijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Jadi satu huruf punya satu tempat keluarnya huruf. Nggak mungkin punya dua tempat. Satu huruf cuma punya satu keluar huruf. Makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Dibagi menjadi 5. Ada 5 ya. Yang pertama ada al jauh. Pakai Latin aja ya. Al jauh ini artinya rongga mulut. Al jauh artinya rongga mulut. Hurufnya apa aja di al jauh? Hurufnya alif, ya sukun, dan wawu sukun. Alif, ya sukun, dan wawu sukun itu al jauh, rongga mulut. Ya-nya ya sukun ya. Ini maksudnya ketika ada mantodian ya. Misalnya ba. Ini ada fathah bertemu alif. Nah, bunyi alifnya itu adanya di rongga mulut. Ini contoh ya. Kemudian di ada ya sukun. Nah, bunyi ya sukunnya adanya di rongga mulut. Bunyi wawu sukunnya adanya di rongga mulut. Jadi bukan huruf ya, bukan huruf wawunya, tapi ya sukun, wawu sukun. Nanti huruf ya dan wawunya beda lagi. Yang kedua, al-halqu artinya tenggorokan. Nah, al-halqu ini dibagi menjadi 3. Dibagi 3 ya al-halqu. Yang pertama ada aqsal halqi. Aqsal halqi artinya pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Tek itu tenggorokan ya. Aqsal halqi artinya pangkal tenggorokan. Hurufnya hamzah dan ha. Hurufnya hamzah ha. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Kalau pangkal itu paling atas apa paling bawah? Coba, pangkal. Misalnya ini tenggorokan nih. Yang pangkal yang ini, atau yang itu? Yang itu ya, berarti yang ini. Yang paling bawah. Tenggorokan paling bawah itu namanya pangkal tenggorokan. Hurufnya ada hamzah dan ha. Jadi ketika bunyi hamzah tuh begini, ada harokatnya, namanya hamzah. Ya, tapi kalau nggak ada harokatnya, namanya alif. Ada begininya, ada yang bengkoknya, hamzah juga. Kayak gini, hamzah juga. Gininya aja, hamzah juga. Makanya kalau ada harokatnya, namanya hamzah. Kalau nggak ada harokatnya, namanya alif. Nah, ketika hamzah berharokat fathah, dibacanya kan a. Ketika bunyi a itu harus tegas karena adanya di paling bawah. Kalau cuma a itu masih di atas berarti. A buka mulutnya kalau a. A'udzu. Jangan a'udzu. Kalau a'udzu berarti makhraj hamzahnya belum ke bawah. A'udzu. Kemudian ha juga adanya di apa nih namanya tenggorokan paling bawah. Ha, jangan ha. Kalau ha berarti kurang ke bawah. Ke bawah ini. Ha. A'udzu billahi minasy. Hi-nya yang jelas. Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya yang jelas ke bawah. Kalau ketika bunyi hamzah sama ha itu dadanya ngegetar. A'udzu. Bismillahi. Nah, ketika bunyi hi juga dadanya ngegetar.
tetap monyong. Khi. Bukan khi, tapi khi, tetap monyong. Kho, khi, khu, bakh. Ketika sukunnya juga monyong. Misalnya bakh. Bakh, bukan bakh gini. Monyongin bibirnya. Bakh. Kho, khi, khu, bakh. Kalau go-nya nggak ngorok, tapi sama-sama monyong. Ghi, gu, bagh. Bukan gho, ghi, gu, tapi gho, gho. Ghi, misalnya go, ghi, gu, go, ghi, gu. Nah, ketika bunyi ghi-nya yang harokatnya kasroh itu nggak boleh senyum, bukan ghi gini, tapi namanya ghi, ghi, ghi. Go, ghi, gu, bagh. Ketika sukun juga monyong. Bagh, bagh, monyonginnya. Go, ghi, gu, bagh. Kayak di Al-Fatihah bukan ada ghairil maghdu. Nah, ghairil maghdu. Nah, ketika bunyi maghdu itu monyongin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan maghdu, tapi maghdu. Terus yang ketiga. Yang ketiga ada asyafatain. Asyafatain itu artinya dua bibir. Asyafatain artinya dua bibir. Jadi bunyi hurufnya keluar dari dua bibir. Hurufnya apa aja? Ada ba, fa, mim, dan wawu. Ba, fa, mim, wawu. Ya. Ini kalau disingkat ba, wa, mim, wawu. Balik ya. Wawu dulu. Ba, fa, wawu, mim. Kalau disingkat jadi ba, wa. Kalau yang rongga mulut jadi ayu. Sama kayak yang di lakob tuh. Jaufiyah di makhrajnya al jauh. Ini al halqi di lakob halqiyah. Ketika di makhraj jadi al halqu halqiyah. Asyafatain dua bibir. Gitu. Kalau di lakobnya syafawiyah. Gitu. Jadi kalau yang lakobnya udah hafal, ketika ngafalin makhrijul huruf itu gampang. Karena namanya mirip kemudian hurufnya sama. Nah, nanti ketika di sifatul huruf sama juga, mirip-mirip lagi. Terus pengumpulan hurufnya juga sama. Makanya yang lakobnya harus hafal dulu biar ketika makhraj dan sifat ngafalinnya gampang. Kalau disingkat jadi bafam ya, ba, fa, wawu, mim. Kalau ba dan mim, ba dan mim itu dua bibir menempel, ya. Dua bibir menempel. Bedanya ba dengan mim, kalau ba nempelnya nempel banget. Kalau mim rada enggak nempel, rada sedikit enggak nempel, tapi nempel. Misalnya ba tuh nggak boleh ada angin ba gitu ya. Jangan babibu, tapi babibu, babibu, babe yang keluar kol-kolah. Kalau sukun, babibu, babe. Kalau mim, mamimu, bam, nggak keluar kol-kolah jadi mimu, mimu, mimu. Nah, nggak boleh mimu, mimu. Ketika baca di VN banyak tuh yang bacanya bismillah, bisa, nah itu nggak boleh. Mimu, mimu, mimu nggak boleh karena mim bukan huruf kol-kolah. Kalau ba huruf kol-kolah. Jadi ketika sukun yang keluar kol-kolah. Babi, bu, babe. Kemudian yang fa, satu nih yang fa itu bibir bawah dengan gigi seri atas. Kemudian keluar anginnya. Fa, bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa, fi, fu, baf. Jadi nggak boleh papipu, papipu. Kalau papipu berarti pakainya dua bibir. Kalau fa, bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa, fi, fu, baf. Fawailun, bukan fawailun. Kemudian satu lagi huruf wawu. Huruf wawu ini dua bibir tidak menempel.
dua bibir tidak menempel. Wawi wubau. Nah kalau wawu ketika dia berharokat domah kemudian sebelumnya berharokat fathah, bau itu bunyinya b a u, bau, bukan b a w, bukan bau tapi bau. Babi bubau, wawi bubau. Ya. Satu lagi itu namanya al-khayshum. Al-khayshum artinya pangkal hidung. Pangkal hidung itu berarti hidung bagian yang atas di sini. Hurufnya ada guna, ikhfa, iklab dan isma. Guna ada idgham bi guna, ada guna musyaddadah. Ini bacaan-bacaan yang harus ditahan 3 harokat. Guna misalnya innallaha, kita bunyi in itu tahan 3 harokat. Ikhfa juga tahan 3 harokat. Antum, jangan asal antum nih, masukin ke pangkal hidung. Iklab misalnya min ba'di, masukin ke pangkal hidung. Kalau isma ini bacaan gharib, la ta'manna. 4 aja dulu ya, satu lagi alisan nanti pertemuan selanjutnya karena alisan dibagi menjadi 10, jadi yang ini aja dulu. Ya, itulah tadi penjelasan makharijul huruf yang pertama ya, maksudnya sesi pertama. Yang keduanya nanti pertemuan yang keempat berarti. Pertemuan selanjutnya nanti Ibu jelaskan makharijul huruf yang alisannya, karena alisannya ada 10 macam. Kali ini Ibu mau bahas yang kemarin dibaca ya, Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 dan 81. Ibu jelaskan yang kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Dari ta'awud dulu ya, Ibu contohin dulu ta'awudnya. Liatin ya, maksudnya bukan liatin ibunya, maksudnya perhatikan gimana mangap-mangap, senyum-senyum, monyong-monyongnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a sama u itu bedakan, jangan au tapi au, karena tadi kan di makharijul huruf hamzah sama ain itu beda makhrajnya. Hamzah di paling bawah ya, hamzahnya aqsal halqi, ainnya wastul halqi. Jadi yang kira-kira kerasa bedanya a'u gitu. A'udzu billah, a'udzu billah. Nah, lu-nya itu senyum dulu ya. Lu. Kalau nggak senyum dulu nanti ketuker sama bo, temennya to tuh. A'udzu, bukan a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir. Yang sering terjadi kesalahan yang kemarin Ibu koreksi itu biasanya di shin-nya. Shin-nya itu kurang angin. Shin itu kalau nanti di sifatul huruf dia punya sifat tafashi yang artinya menyebar. Jadi anginnya yang menyebar. Satu shin aja anginnya udah menyebar. Apalagi kalau tasydid. Tasydid itu berarti shin-nya ada 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Sh-nya tuh anginnya yang banyak. Bibir atas ke atas, bibir bawah ke bawah kalau shin-nya. Kalau shod itu bibir atas ke atas, bibir bawahnya juga ke atas. Shin ke atas sama ke bawah gitu. Shin. Syaitonir rajim. To-nya itu jangan panjang-panjang, 2 harokat aja. Kalau yang Ibu koreksi itu sering banyak yang bacanya panjang banget, syaitonir rajim. Nah itu nggak boleh. Berarti kalau kayak gitu lebih dari 2 harokat, harusnya 2 harokat aja. Nirwajim. Nah ini jimnya nih hampir semua ya, walaupun nggak semua tapi hampir semuanya pada pakai jim gitu. Nggak boleh pakai jim ya, tapi jim. Nirwajim, karena
Kalau jim itu nggak boleh pakai angin. Di sifatul huruf nanti jim itu punya sifat jahar, bukan hamas. Kalau jahar dibacanya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Kemudian di bismillahnya jangan lupa buka mulutnya ya ketika dia berharokat fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buka mulutnya bismillah. Kalau nggak dibuka jadinya kayak bismillah. Terus panjangnya 2 harokat aja, jangan lebih. Soalnya banyak yang bacanya gini, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu berarti la sama maknya lebih dari 2 harokat. Kalau 2 harokat diayun aja ya, 1 kali ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Kemudian masuk ke ayatnya. Ayat 80-nya. Quran surat Al-Anbiya ayat 80. Ulangi dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu shan'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Nah, wa'allamna ini ada tasydidnya ya. Soalnya enggak cuma 1 2 nih yang bacanya wa'allamna. Ada tasydidnya. Wa'allamnahu syon'ata. Nah, syon kalau huruf syon itu bibir atas ke atas, bibir bawahnya juga ke atas. Syon'ata, bukan syon'ata. Kalau syon'ata itu kayak shin, bibir atas ke atas, bibir bawahnya ke bawah. Syon'ata berarti salah itu hurufnya. Syon'ata ke atas semua ya. Wa'allamnahu syon'ata. Syon'ata. Tuh, kemudian yang sering salah lagi tuh di idgham miminya, ditahan 3 harokat ya. Lituhsinakum. Nah, kum, ketika kum tarik senyum ya. Ketika ada mim bertasydid itu tarik senyum. Mim dan nun yang bertasydid ya, itu tarik senyum. Lituhsinakum. Tarik senyum. Mim ba'sikum. Nah, mim ba'sikum itu iqlab. Iqlabnya enggak pakai banget ya, rada sedikit tapi enggak mim ba'sikum banget. Jadi bibir nutupnya tuh ketika bunyi ba aja. Mim ba'sikum. Terus yang sering terjadi kesalahan lagi huruf kafnya. Kafnya pakai angin ya, pakai angin semua. Lakum lituhsinakum. Nah, itu pakai angin. Ba'sikum pakai angin. Kemudian fahal antum syakirun. Antum itu pakai n tapi n-nya tuh n yang nganggang. Apaan tuh nganggang? Nganggang tuh samar ya, n-nya n samar tapi nggak n banget. Fahal maaf ya pemirsa, ada gangguan sedikit. Fahal antum bukan antum tapi antum, pakai n tapi n-nya n yang samar. Fahal antum syakirun. Ditahan 3 harokat, jangan lupa antum. Kemudian wali Sulaimana ayat 81 ya, masuk ke ayat 81. Wali Sulaimana ar-riha 'ashifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin. Bahas satu-satu ya. Yang wali Sulaimana itu sin, jangan lupa senyum. Kemudian anginnya keluarin. Wali Sulaimana. Terus yang sering terjadi juga riha, itu haknya pendek ya.
Mungkin karena tulisannya di ujung jadinya dipanjangin kebanyakan. Jadinya riha, haknya pendek langsung ke ain. Wali Sulaiman riha, langsung gitu. Ashifatan, asy-nya walaupun dia berharokat kasroh tetap harus monyong, bukan si tapi shi. Kalau si jadinya kayak sin, ini kan short. Kalau short itu harokat apapun harus senyum. Wali Sulaiman riha ashifatan, tak-nya juga itu kayak antum tadi pakai n tapi n-nya n samar, bukan n yang n banget. Ashifatan tajri ini jimnya nggak boleh pakai angin. Nah ini hampir semuanya pakai tajri, jangan tajri ya, tajri nggak boleh pakai anginnya jimnya ya. Kemudian bi amrihi itu hi-nya 6 harokat, namanya madsilah tawilah. Terus barakna fiha, kafnya jangan lupa pakai angin, barakna fiha. Kemudian wa kunna, nah ini panjangin, wa kunna bikulli syai'in alimin. Syai'in, sya, shin, bibir atas ke atas, bibir bawah ke bawah, anginnya keluarin ya. Wa kunna bikulli syai'in alimin. Terus tasdiq itu yang shadaqallah namanya tasdiq. Shadaqallahul azim. Azimnya banyak monyong ya, bukan azim. Kalau azim itu berarti pakai za, ini kan pakai bo monyong. Shadaqallahul azim gitu ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ketiga berarti ya. Setelah pertemuan ketiga ini bacaannya jadi makin bagus ya. Untuk bacaan selanjutnya tadi kan baru nyampe ayat 81 ya. Tugas selanjutnya bikin VN-nya itu ayat 82-nya yang wa minasyayatini. Ibu contohin dulu ya. Contohnya gitu. Ibu baca aja ya penjelasannya, nanti ibu koreksi di bacaan-bacaan kalian di VN-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Shadaqallahul azim. Kalau bikin VN jangan lupa kasih ta'awud ya, ta'awud basmalah ayat terus tasdiq. Karena di ta'awudnya nanti ibu koreksi, jimnya udah bener belum nih, di basmalahnya haknya udah bener belum, kemudian di tasdiknya do-nya udah bener belum gitu. Jadi jangan ayatnya aja, ta'awud basmalah tasdiknya juga dibaca gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita yang ketiga. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.